Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Cucu Ernawati. Saya adalah perwakilan dari perusahaan Frozen Food ingin mempresentasikan rencana bisnis kami atau bisnis plan kami. Yang pertama adalah bisnis plan kami adalah Frozen Food, yaitu daging slice. Adalah usaha di bidang makanan beku. Barang yang diproduksi adalah daging slice, sapi, dan ayam. Seperti tampak di bawah ini. Nah, kemudian ini adalah rencana anggaran frozen food-nya, yaitu 1. Bahan dan peralatan. Yang pertama adalah mesin potong dagingnya, kemudian yang kedua adalah plastic wrapping untuk packaging-nya, ketiga adalah meja produksi untuk tempat produksinya, yang keempat adalah styrofoam packaging, yaitu untuk packaging-nya. Yang kelima adalah freezer box untuk pembekuan daging sebelum dipotong. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah bahan utamanya yaitu daging sapi dan daging ayam. Kemudian ini adalah mereknya dan tipenya, harganya untuk masing-masing unit, kemudian kuantitinya untuk masing-masing barang, kemudian subtotalnya, perencanaan anggarannya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan lain dari pembentukan frozen food ini adalah yang pertama ada tempat produksi, sewa per tahun dengan harganya, kemudian kelistrikan dengan kabel, stok kontak dan lain-lain. Kemudian air juga selama 1 tahun penuh. Total biayanya adalah 40.427.000. Nah, kemudian rencana pendapatan yang akan didapat ketika menghasilkan 100 kuantiti, kemudian 1000 kuantiti. Nah, 100 kuantiti ini daging slice-nya itu dijual dengan harga 90.000 dan harga pokoknya adalah dengan total harga ketika kuantitinya 100 per hari, maka pendapatannya 9 juta. Kemudian slice ayam itu 36.000 per setengah gram per 500 gram atau setengah kilo dengan kuantiti 100, total pendapatannya 3.600.000. Sehingga rencana pendapatan per hari jika produksi 200 pieces, masing-masing 100 untuk daging sapi dan 100 untuk slice ayam, yaitu 12.600.000. Nah, kemudian ada pun resiko bisnis untuk pembentukan bisnis frozen food ini. Kemungkinan yang pertama adalah resiko kecilnya di kendala pasokan daging yang masih segar. Tentunya cara menghadapinya adalah dengan mencari peternak sapi supaya kita mendapatkan peternak sapi dan ayam supaya kita mendapatkan pasokan daging yang masih segar. Kemudian yang kedua adalah anggaran listrik yang membengkak. Sehingga dibuat seminimalisir mungkin untuk mendapatkan atau menghasilkan produk yang banyak setiap hari supaya anggaran listrik bisa digunakan secara efisien. Risiko sedang yang akan dihadapi yaitu proses pembekuan daging yang lebih lama, sehingga memang produksinya pun bisa terhambat. Kemudian yang kedua adalah pada awal bisnis belum begitu familiar di masyarakat tentang produk ini, sehingga produk rawan kadaluarsa. Itu adalah resiko-resiko pada di awal bisnis. Kemudian yang ketiga adalah resiko besar yang akan dihadapi, yaitu produk kurang laku karena mungkin lapisan masyarakat tidak sebagian besar mungkin belum begitu menyukai daging slice. Yang kedua adalah biaya listrik dan produksi yang membengkak. Kemudian yang ketiga ada bangkrut karena produk tidak terjual dan akhirnya basi. Nah, kapan ya memulai bisnis ini? Perencanaannya adalah bisnis Prabu Food ini memang harus diperhitungkan dari segi modal, tren masa kini, dan kondisi pasar serta lingkungan sekitar. Untuk memulai usaha ini membutuhkan modal yang cukup besar dilihat dari harga alat yang dipakai, sehingga perlu waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan modal sendiri.
tetapi akan lebih cepat jika ada beberapa investor yang menitipkan atau menanamkan modal di perusahaan kami. Sehingga Prabu Food bisa segera didirikan. Seperti itu. Nah, kondisi pasar saat ini cukup bagus untuk memulai bisnis ini, karena sekarang sudah mulai banyak restoran yang menggunakan daging slice. Seperti restorannya Kiniku, Barbecue, All You Can Eat, dan sebagainya. Kemudian juga untuk supermarket kita bisa pasok supaya ibu-ibu yang yang akan berbelanja atau yang akan memasak pun mempunyai pilihan varian daging daripada daging seperti biasa yang dipotong ala kadarnya gitu. Akan lebih efisien waktu memasak juga apabila menggunakan daging slice ini, karena daging slice ini tuh lebih cepat matang, seperti itu. Selain itu juga kita juga bisa menyuplai daging slice ini ke restoran-restoran yang tipenya itu bukan tipenya ya, restoran barbecue, yakiniku, all you can eat, shabu-shabu sekarang sudah banyak, jadi peluangnya juga lebih banyak untuk kita masukkan produk Prabu Food ini. Nah, bisnis Prabu Food ini tidak terlepas dari kebijaksanaan sebagai penyuplai maupun seller ya. Pada umumnya, usaha ini juga melibatkan beberapa pihak yang tentunya ada aturan dan kebijakan masing-masing. Misalnya, kerjasama dengan produsen seperti peternak daging sapi dan ayam agar kita bisa mendapatkan daging berkualitas baik dan harganya terjangkau. Adapun kebijaksanaan ini, kita sebagai penyuplai daging ke restoran menyediakan daging yang harus fresh setiap hari. Serta jika modal kita mencukupi, nantinya memberikan keringanan tempo pembayaran supaya konsumen pun repeat order atau pesan terus-menerus kepada kita. Seperti itu. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan jasa antar barang agar produk bisa dijangkau ke berbagai daerah serta cepat sampai ke konsumen. Beberapa hal tersebut tentunya akan menjadi kunci kepuasan pelanggan Prabu Food. Nah, rencana pemasarannya produk ini pertama adalah kita pasarkan ke daerah terdekat dulu, yaitu Cirebon, Kuningan, kemudian Majalengka. Kita juga bisa buat stand-stand di sana, kemudian di event-event. Nah, opsi yang kedua kita juga bisa menambahkan varian jenis produk lain supaya tidak monoton dan inovasi-inovasi terbaru lainnya dari Prabu Food ini. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuka beberapa toko frozen food di daerah 3 tadi, yaitu Cirebon, Majalengka, Kuningan. Tidak hanya offline juga, kita juga bisa pemasaran secara online dengan menggunakan jasa digital marketing supaya cakupan pemesanan juga lebih luas. Seperti itu. Nah, jika modal kita mumpuni dan banyak penghasilannya, kita juga bisa sampai ke tahap buka restoran sendiri untuk restoran semacam barbecue, all you can eat, dan kita menggunakan daging sendiri. Rencana produksinya yaitu 100 pak per produk per hari dengan rincian daging sapi slice itu 90.000 per 500 gram tentunya packagingnya. Untuk yang pertama kita buat satu size dulu supaya memudahkan konsumen untuk memilih, kemudian kita juga memudahkan packagingnya. Kemudian kuantitinya sehari adalah 100 pieces dengan total pendapatan kotornya ada 9 juta. Kemudian yang kedua adalah daging slice ayam dengan per setengah kilo adalah 36.000 dengan kuantitinya aja 100, pendapatan seharinya itu 3.600.000 pendapatan kotor ya.
Jadi total produksi per hari adalah 200 pak dengan total pendapatan 12.600.000 kotornya. Nah, tadi yang sudah dibahas ini adalah rencana anggaran frozen food dari mulai bahan, peralatan, harga pokoknya juga untuk daging, kemudian kebutuhan lain, rencana pendapatan. Seperti itu. Nah, berikut adalah company profile-nya, kemudian our story-nya, yaitu, dengan saya sendiri adalah sebagai founder-nya. Oke, kita bahas tentang company profile-nya. Nah, Prabu Food ini dengan merek dagang Prabu Food adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Dengan moto kami adalah memberikan solusi yang praktis dan tanpa ribet. Dengan visi membuat produk yang praktis, mudah dan sehat untuk dikonsumsi, serta misinya menyediakan bahan pangan bagi restoran dan kedai, memberikan kualitas yang baik, dan mengembangkan usaha yang sudah ada dengan menambah produk dan variannya. Melakukan inovasi ya. Ini foundernya saya sendiri, Cucu Ernawati, kemudian tahun berdirinya, produk kami ya, yang khusus, yang secara produk pertamanya adalah daging slice dan ayam slice. Kemudian penjualannya adalah di 3 daerah tersebut, kemudian online partner juga ada, dan jasa pengiriman juga ada. Ini adalah proses produksinya dan packagingnya. Profil saya dan perizinan yang diperlukan untuk membuat produk kami, untuk membuat perusahaan kami. Produk slice merupakan olahan pangan yang dikecualikan izin edarnya oleh BPOM. Karena termasuk dalam kriteria antara lain mempunyai masa simpan. Jadi memang untuk daging slice-nya sendiri itu tidak memerlukan izin edar karena merupakan pertama adalah bahan pangan ya. Kemudian yang keduanya itu kadaluarsanya itu kurang dari 7 hari, jadi tidak memerlukan izin edar, dikecualikan oleh BPOM. Tetapi kami karena ingin menambah inovasi produk baru, maka yang kami siapkan adalah NIB-nya, kemudian SP Pangan Industri Rumah Tangga dan izin edar dari BPOM. Sekian penjelasan dari saya tentang perusahaan frozen food dan bisnis plan-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.